Tiba-tiba dari pojokan kamarnya kayak ada bayangan cewek berdiri, rambut panjang, nutupin muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Kadang kita terlalu senang duluan kalau nemu tempat tinggal yang murah. Padahal nggak semua harga yang murah itu berkah. Malam ini aku mau cerita tentang pengalaman seseorang. Sebut aja namanya Raka. Mahasiswa perantauan yang cuma pengen tempat tinggal yang hemat. Tapi ternyata dia malah dapat tempat yang banyak penghuninya. Jadi waktu itu Raka baru banget lulus SMA dan dapat kampus negeri di Jakarta. Karena dia ini anak daerah dan orang tuanya juga pas-pasan, Raka cari kosan yang bener-bener hemat. Dapatlah dia satu kosan di pinggiran Jakarta Timur. Letaknya agak nyempil, masuk gang kecil dan dekat juga sama kampus. Bangunannya tua, tapi dari luar tuh masih kelihatan bersih. Dan ada tulisan disewakan. Harga mahasiswa. Wah, pas banget nih kata Raka. Sesuai gitu kan sama keuangan anak mahasiswa perantauan. Dan pemiliknya ini ibu-ibu paruh baya. Ramah, tapi dari awal tuh dia bilang gini, kalau malam jangan keluar kamar ya nak. Bukan apa-apa, daerah sini rawan. Raka pikir ya udah biasa aja. Namanya juga Jakarta, pasti banyak copet ataupun preman. Tapi ternyata maksud si ibu bukan itu. Malam pertama di kosan itu sepi banget. Ada 6 kamar di lantai 2. Dan cuma kamar Raka yang keisi nih. Sekitar jam 2 pagi, Raka kebangun karena dengar suara orang nangis. Awalnya pelan, kayak cewek yang lagi nahan tangis gitu loh. Tapi makin lama makin jelas. Raka nempelin kupingnya ke tembok, nyari asal-usul suara itu, tapi nggak ketemu. Anehnya, waktu dia keluar kamar, suara itu langsung berhenti. Sunyi, hening banget. Dan dia ngecek kamar sebelah. Itu kosong, tapi baunya bau kamper dan baunya itu nyengat banget. Kayak kamar yang udah lama banget gak ditempatin. Besok paginya, Raka nanya ke ibu kos. Bu, kamar sebelah saya ada yang isi ya? Si ibu cuman senyum dan jawab singkat. Udah lama kosong nak. Kejadian aneh makin sering. Jam 3 subuh, Raka sering dengar suara pintu diketuk pelan. Tapi waktu dia cek, nggak ada siapa-siapa. Kadang malah suara ketukan itu di dalam kamarnya sendiri. Padahal jelas-jelas dia tidur sendirian. Raka mulai merasa nggak nyaman. Tapi dia tahan. Sampai suatu malam, dia mulai ngeliat sesuatu. Jadi waktu itu dia lagi belajar sambil buka laptop. Jam udah nunjukin hampir jam 1. Tiba-tiba dari pojokan kamarnya kayak ada bayangan cewek berdiri. Rambut panjang, nutupin muka. Berdiri aja dia di sana, diem. Raka sontak loncat dan nyalain semua lampu. Tapi begitu lampunya nyala, nggak ada siapa-siapa. Yang bikin dia makin nggak tenang, waktu dia nengok ke kaca, ada bekas tangan, kayak habis nempel dari dalam. Setelah itu Raka mulai sering mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia berada di kamar yang sama, tapi warnanya abu-abu suram. Dan ada seorang cewek duduk di pojokan sambil nangis. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi mulutnya sobek sampai ke pipi. Dalam mimpi itu, cewek itu bilang,
"Jangan ambil kamarku. Ini tempatku." Raka bangun dengan napasnya yang ngos-ngosan dan keringat dingin. Setiap malam mimpi itu selalu sama, berulang terus. Sampai suatu malam, dia memutuskan buat ngerekam kejadian di lorong kosannya. Dia taruh HP di depan pintu biar ngerekam otomatis. Paginya dia nonton hasil rekaman, dan di menit ke-40 ada sosok cewek jalan pelan di lorong. Kakinya tuh nggak napak, jalannya ngambang. Raka akhirnya curhat ke temannya yang anak lokal. Temennya diam, terus bilang, "Lo beneran ngekos di situ? Itu tuh kosan yang tahun lalu ada kasus bunuh diri cewek." Ternyata kamar yang ditempatin Raka itu adalah bekas tempat seorang mahasiswi gantung diri karena depresi, katanya sih gitu ya. Dan dia gantung diri tepat di pojokan kamar tempat Raka sering lihat bayangan itu, bayangan orang berdiri. Yang lebih ngeri lagi, pemilik kos sebenarnya udah mau nutup kamar itu, tapi karena terus-menerus sepi dan butuh uang, akhirnya disewakan lagi, diam-diam. Malam terakhir Raka di sana jadi puncak dari semuanya. Sekitar jam 2 malam, Raka kebangun karena merasa sesak. Matanya terbuka dan dia ngeliat cewek itu lagi. Tapi kali ini berdiri di atas dadanya. "Kamu harus pergi." Itu pertama kalinya makhluk itu ngomong dengan jelas. Raka langsung loncat dari kasur, ambil tas dan buru-buru nih kabur. Malam itu juga. Bahkan dia gak pamit sama ibu kos. Besok paginya dia baru WA, bilang mau pindah. Ibu kos cuma bales, "Maaf ya nak, kamu kuat. Yang lain cuma tahan 2 malam." Kadang tempat yang murah itu ada alasannya. Bukan karena lokasinya, tapi karena yang tinggal di sana bukan cuman manusia. Kalau kalian lagi cari tempat tinggal, jangan cuman cek harga, tapi juga rasakan suasananya. Kadang tubuh kita bisa ngerasain duluan. Kalian pernah ngalamin hal yang aneh di kosan? Cerita di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.